Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang cash, capital, income, dan konsep income dalam pelaporan keuangan. Terdiri dari saya sendiri, Gilman Andrian, dan rekan saya, Muhammad Reynadi dan Calvin. Pendahuluan. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi. Perlu diingat bahwa pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Tanpa pendapatan, tidak ada laba. Tanpa laba, maka tidak akan ada perusahaan. Hal ini tentu saja tidak mungkin terlepas dari pengaruh pendapatan dari hasil operasi perusahaan. Pengertian income. Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 23 mendefinisikan pendapatan sebagai berikut. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Menurut Sodikin dan Riono, penghasilan atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Selanjutnya, capital. Istilah capital diserap menjadi kapital untuk membedakan dengan modal yang telah digunakan sebagai pandan kata equity. Kapital lebih generik daripada modal. Modal adalah kapital dari sudut pandang pemegang saham. Kapital dalam konteks laba akuntansi ada 3, yaitu kapital sebagai aset adalah kapital bagi badan usaha atau manajemen yang menguasai sumber ekonomi. Yang kedua, kapital sebagai kewajiban adalah kapital bagi pihak yang mempunyai atau menguasai klaim ditandai dengan sertifikat utang, contohnya obligasi. Yang ketiga, kapital sebagai ekuitas adalah kapital bagi pihak yang mempunyai atau menguasai klaim ditandai dengan sertifikat saham. Tujuan pelaporan net income. Tujuan utama pelaporan income ialah untuk memberikan informasi kepada mereka yang menaruh minat terhadap laporan keuangan. Salah satu dari tujuan dasar mengasumsikan bahwa yang paling penting bagi semua pemakai laporan adalah untuk membedakan invested capital dan income. Perbedaan stok dan flows sebagai bagian dari proses deskriptifnya akuntansi. Tujuan yang lebih khusus ialah meliputi pemakaian income sebagai pengukuran efisiensi manajemen, pemakai angka-angka historical income untuk meramalkan masa depan perusahaan, dan pemakaian income sebagai pengukuran keberhasilan dan pedoman keputusan manajerial di masa mendatang. Konsep income pada tingkat sintaktis. Akuntan sering memberikan suatu pernyataan bahwa laba akuntansi mempunyai interpretasi dunia nyata atau mempengaruhi perilaku. Padahal sesungguhnya tidak. Studi Group on the Objective of Financial Statement menyatakan bahwa laba atau earning didasarkan oleh konversi dan aturan-aturan yang harus bersifat logis dan konsisten secara internal, walaupun tidak mempunyai hubungan dengan laba ekonomi. Dalam tingkat sintaksis, ini ada 2 cara pengukuran laba. Yang pertama, pendekatan transaksi dalam pengukuran laba. Laba tercatat jika terjadi perubahan aset dan liabilitas sebagai akibat dilakukannya suatu transaksi. Laba baru dicatat ketika terjadi pemindahan hak kepemilikan pada pihak ketiga. Yang kedua, pendekatan aktivitas dalam pengukuran laba. Berfokus pada deskripsi aktivitas dalam suatu perusahaan dan bukan pada pelaporan transaksi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Calvin.
Konsep income pada tingkat semantik. Dalam tingkat semantik ini, akuntan berusaha untuk menghubungkan konsep laba menurut akuntansi dengan laba ekonomi. Yang pertama, laba sebagai alat pengukuran efisiensi. Yang kedua, laba menurut akuntansi versus laba ekonomi. Yang ketiga, multi-person income. Proses pendapatan. Yang pertama, proses pembentukan pendapatan atau earnings process. Proses pembentukan pendapatan ialah suatu konsep perihal terjadinya pendapatan. Konsep ini berdasarkan pada perkiraan bahwa semua kegiatan operasional yang diharapkan dalam rangka mencapai hasil yang mencakup semua tahap kegiatan produksi, pemasaran maupun pengumpulan piutang. Memperlihatkan bantuan terhadap hasil simpulan pendapatan berdasarkan perbandingan biaya yang terjadi sebelum perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan produksi. Yang kedua, proses realisasi pendapatan atau realization process adalah proses pendapatan yang terhimpun atau terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terjual atas kontrak penjualan. Jadi, pendapatan dimulai dengan tahap terakhir kegiatan produksi, yaitu pada ketika barang atau jasa dikirim atau diserahkan kepada pelanggan. Jika kontrak penjualan mendahului produksi barang atau jasa, maka pendapatan tersebut belum sanggup dikatakan terjadi, lantaran belum terjadi proses penghimpunan pendapatan. Penilaian pendapatan. Ada 4 dasar dalam penilaian pendapatan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, biaya historis atau historical cost. Aktiva lancar sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar sebesar nilai masuk akal dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada kegiatan perolehan. Biaya kini, current cost. Aktiva dinilai dalam wujud kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara yang diperoleh sekarang. Nilai realisasi atau penyelesaian, realization atau settlement value. Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang sama atau setara aktiva yang kini dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal, orderly disposal. Nilai kini, present value. Aktiva dinyatakan sebesar kas masuk higienis di masa depan yang didiskontokan ke nilai kini dari pos yang diharapkan sanggup memperlihatkan hasil dalam pelaksanaan perjuangan normal. Pengukuran pendapatan. IAI memperlihatkan ketentuan mengenai pengukuran pendapatan yang dinyatakan dalam setara akuntansi keuangan yang isinya sebagai berikut. Pendapatan harus diukur dengan nilai masuk akal imbalan yang sanggup diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan pembeli atau pemakai perusahaan tersebut. Jumlah tersebut sanggup diukur dengan nilai masuk akal imbalan yang diterima atau yang sanggup diterima perusahaan, dikurangi jumlah diskon dagang, dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan. Berikut ini ada beberapa macam cara pengukuran pendapatan, antara lain, yang pertama ada cash equivalent. Jumlah rupiah kas penghargaan produk yang terjual gratis akan menjadi pendapatan yang sepenuhnya. Setelah produk yang terjual gratis akan diproduksi dan penjualan benar-benar terjadi. Yang kedua, nilai setara kas. Jumlah rupiah kas yang diperkirakan atau diterima atau dibayarkan pada masa mendatang dari hasil penjualan aktiva dalam kegiatan normal perusahaan. Ketiga, harga di bawah harga pasar. Harga pasar yang berlaku ini tetap, nilainya di bawah harga semula. Yang keempat, harga pasar. Harga jual higienis yang diperkirakan dikurangi biaya simpanan, biaya penjualan, dan biaya penyerahan produk. Yang kelima, harga kesepakatan. Harga di mana yang merupakan akad dengan pelanggan dari setiap jumlah rupiah penjualan yang disepakati dengan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Ray. Ya, pengakuan pendapatan. Nah, tujuan dari semua perjuangan pada balasannya adalah untuk mendapatkan yang biasa meningkatkan nilai perusahaan. Secara umum, pendapatan diakui pada ketika realisasinya atau sepanjang tahap siklus operasi. IAI dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 23 menjelaskan kapan suatu pendapatan diakui ialah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari transaksi penjualan produk diakui pada saat tanggal penjualan. Biasanya merupakan tanggal penyerahan produk kepada pelanggan. Kedua, pendapatan atas jasa diberikan perusahaan jasa diakui ketika jasa tersebut telah dilakukan
dan sanggup dibentuk fakturnya. Yang ketiga, imbalan diperoleh atas penggunaan aktiva sumber-sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain, seperti pendapatan bunga dan royalti diakui sejalan dengan berlakunya waktu atau ketika dipakai aktiva yang bersangkutan. Yang keempat, pendapatan dari penjualan aktiva di luar barang dagangan menyerupai penjualan aktiva tetap atau surat berharga diakui ketika tanggal penjualan. Nah, mungkin lebih jelasnya pengakuan pendapatan diakui pada saat proses produksi, di mana GAAP ini memperbolehkan dua metode akuntansi. Yang pertama, metode presentasi penyelesaian. Nah, akreditasi pendapatan dicatat berdasarkan tingkat kemajuan pekerjaan, atau dengan kata lain, jumlah pendapatan yang diakui untuk tiap periode ditentukan berdasarkan tingkat penyelesaian. Episode pendapatan dan beban juga laba diakui ketika dihasilkan pada saat periode akuntansi. Lalu, metode yang kedua adalah kontrak selesai. Nah, dalam metode ini pendapatan diakui kalau pekerjaan sudah selesai 100%. Tagihan atas kemajuan tidak dicatat sebagaimana pendapatan, tetapi diakumulasikan dalam akun kontrak persediaan. Nah, lalu yang kedua, pengakuan pendapatan ketika selesainya produksi. Nah, pengakuan pendapatan atas dasar penyelesaian produksi ditujukan untuk produk dengan kriteria 1, adanya harga jual yang sanggup ditentukan, 2, biaya pemasaran yang tidak besar, 3, unit-unit yang dipertukarkan, pelaporan pendapatan, waktu penyelesaian produksi tergantung tingkat kepastian di mana harga jual dan biaya aksesoris sanggup diestimasi. Nah, kriteria utama untuk menggunakan metode ini ialah kemampuan realisasi yang handal, yaitu produk harus sanggup dipasarkan segera pada harga tertentu yang sanggup dipengaruhi produsen tertentu juga. Lalu yang ketiga, pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Nah, untuk tujuan akreditasi pendapatan ketika terjadi penjualan merupakan dasar yang paling utama. Hal ini didukung dengan alasan 1, harga produk kini sudah lebih pasti, 2, produk telah berada di luar perusahaan, dan aktiva GRES sudah menggantikannya, yakni pertukaran telah terjadi. Ketiga, untuk sebagian perusahaan, penjualan diasumsikan sebagai bencana keuangan yang paling penting dalam kegiatan ekonomi perusahaan itu sendiri. Yang terakhir, sebagian besar biaya yang menyangkut pembuatan atau perolehan produk dan biasanya pelepasan kini telah terjadi atau sudah ditentukan. Nah, lalu yang keempat, pengakuan pendapatan pada saat penerimaan kas. Nah, penerimaan kas merupakan hal signifikan dalam pengukuran pendapatan. Umumnya tidak kritis dalam proses operasional untuk meningkatkan aktiva higienis perusahaan. Penerapan dasar penerimaan kas paling banyak dijumpai perusahaan yang melaksanakan penjualan yang bayarannya secara angsuran. Nah, dalam perusahaan jasa, jika satuan jasa dilakukan dalam waktu relatif pendek, misalnya perusahaan angkutan atau bioskop, maka ketika penerimaan uang dari konsumen hampir bersamaan dengan penyerahan jasa, sehingga keduanya sanggup dijadikan dasar pengukuran dan akreditasi pendapatan. Nah, untuk jangka panjangnya, contohnya penyewaan ruangan atau bangunan, maka terdapat perbedaan antara jumlah rupiah pendapatan yang diakui dalam satu periode atas dasar penerimaan uang. Nah, lalu selanjutnya ada pengungkapan pendapatan. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 23 mengenai pengungkapan pendapatan, perusahaan harus mengungkapkan 1, kebijakan akuntansi yang dianut untuk akreditasi pendapatan, termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Yang kedua, jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan dari 1, penjualan barang, 2, penjualan jasa, 3, bunga, 4, dividen, dan yang terakhir adalah royalti. Ya, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai materi yang sudah disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.